Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau ngejelasin bagaimana cara kita menjalankan mesin laser mini CO2 ini. Nah, untuk video pertama kita udah unboxing. Video kedua kita udah cara setup mesin ini dan juga cara instalasinya, dan sekarang part ketiganya ya. Part ketiganya ini kita akan coba menjalankan mesin ini tuh seperti apa. Walaupun di part kedua kemarin ada video penjelasannya ya, cara kita ngegrafit dan cutting, tapi mungkin kurang jelas karena itu berupa video. Nah, sekarang kita akan coba praktekin, langsung aku praktekin di sini, dan juga cara ngejalanin, dan ada beberapa controller yang emang kemarin aku belum sempat jelasin gitu ya. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, kebanyakan kalau emang kontrolernya M2 ini masih seperti ini tombol-tombolnya. Dan ini cara menyalakannya bisa teman-teman lihat, ini ada main switch dan laser switch gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita buka dulu ya. Nah, si main switch ini cara menyalakannya kita putar ke kanan aja. Kita putar. Sudah nyala. Ini belum nyala ya, laser switchnya kita tekan. Nah, oke, nyala ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada indikator angka. Ini itu menunjukkan kekuatan si lasernya. Nah, kalau misalnya teman-teman 0, ini tuh biasa kita gunakan untuk preview. Nah, preview itu untuk menetapkan taksi lasernya tuh potongannya segimana gitu. Lalu kita lihat di sini, ini current indication-nya ada, current adjustment di sini ada 10%, 1% sampai 0, ini kalau kita taikin 1, ini naik 10 ya. Ini tuh mentok di 99. Tapi saran saya kalau teman-teman menggunakan mesin laser ini di bawah angka 5. Kenapa? Karena kalau di atas 5 itu udah agak jelek dan cepat habis si tabung CO2-nya. Kalau teman-teman gunakan di bawah 5 seperti 35 atau mentok di 4 itu udah aman. Dan saya gunakan biasa 35 ya. 35 segini nih. Nah 350 gitu. Jadi kayak gini untuk penggunanya, tapi ini baik lagi ke kita penggunaannya untuk pemotongan apa dan penggrafikan apa gitu. Nanti video selanjutnya kita akan coba tes untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan coba menjalankan dulu saja teman-teman. Oke, di sini kita string di 0 dulu. Seperti ini ya. Ini kita indikatornya di 0 dulu karena kita akan coba preview dulu cara penggunaannya dan cara pengoperasiannya gitu. Di sini saya akan menggunakan cam recorder untuk saya rekam di screen, dan nanti satu lagi video akan nge-shoot ke arah sini ya, dan kita akan lihat. Oke, Takahiro people, jadi kita masuk dulu ke Corel lasernya ya. Kita klik aja di sini. Teman-teman pastiin udah install Corel lasernya, dan juga Corel X6-nya juga udah diinstal ya tentunya ya. Kalau misalnya udah diinstal, kita jalankan Corel lasernya. Nah, ini kan teman-teman pasti kemarin udah setting kan ya di pengaturan ini, seperti device ID dan lain-lain ini udah kan ya. Ini resolusi segala macam udah disetting sama teman-teman. Lalu kita akan coba tes dulu ya. Nah, ini coba kita cutting dulu. Kalau engraving kita belum bisa karena belum ada objek. Nah, jadi kalau misalnya kita klik yang atas ini, yang engraving ini belum bisa. Engravingnya masih kosong. Tapi kalau kita klik yang cutting ini udah bisa. Cuman ini headnya belum bisa kita gerakin karena si headnya ini belum ada objek gitu. Jadi dia pusing atau nggak bisa connect atau nggak bisa kedetek. Jadi coba kita bikin objek dulu. Nah, bikin objeknya seperti ini. Ya bebas aja objek terserah teman-teman. Boleh ditaruh di mana aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa tes ya untuk pengaturan posisi head gitu. Cutting coba. Nah, ini kan kita headnya tetap di atas mentok ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahannya di bawah atau di mana aja, ini kita bisa atur. Coba. Nah, jadi seperti itu ya, headnya itu ikut ngegeser. Nah, enaknya ketika kita atur head seperti ini, kita bisa menggunakan sisa-sisa potongan atau sisa bahan itu menjadi terolah kembali, jadi nggak jadi limbah. Jadi walaupun potongan bahannya itu kecil atau bentuknya tidak sempurna, ketika objek itu masuk ke dalam bentuk itu, kita bisa atur posisi headnya sesuai dengan bahannya gitu. Jadi kita bisa atur posisi headnya di sini atau di sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri gitu di sini, gitu. Nah, gitu ya. Oke, nah. Saya akan coba masukin akrilik untuk kita tes dulu ya. Oke, jadi aku dapat akrilik bekas ini tadi ke bawah dulu. Ini kita coba ya. Ini aku agak masih terlalu gede sih kalau menurut aku ini, tapi nggak apa-apa deh. Kita coba ya. Kita taruh posisinya di sebelah sini. Nah, oke, sekarang kita atur posisi headnya ya. Nah, posisi headnya itu harus sampai ke ujung dulu teman-teman. Nah, oke, nah kayak gini udah cukup.
ini tuh kita ambil sudut dulu yang paling kiri ya, atau sumbu titik nolnya gitu. Oke, kalau udah kayak gini, kita coba preview dulu. Kita klik preview dan lihat si laser merahnya ya. Klik. Oke, teman-teman udah lihat tadi kita preview itu maksudnya apa? Jadi preview itu adalah area potong laser yang akan dipotong. Jadi itu kan bentuknya kotak kan. Nah, si kotak itu tuh yang akan nanti terpotong areanya gitu. Kalau kita nggak preview dulu, itu biasanya melenceng. Jadi kalau usahain kalau kita mau potong objek itu kita preview dulu, biar tahu nanti hasil potong maksimal itu ujung ke ujungnya kemana gitu, si mesin laser itu headnya gitu. Kalau teman-teman dirasa udah oke, kita akan coba langsung potong ya. Nah, untuk potong sendiri, ini si tombol ininya kita ganti lagi ya. Si current indication-nya. Nah, coba pindahin dulu kameranya ke sini. Nah, oke, di sini kita setting lagi. Aduh, sorry agak susah nih sendirian tag-nya. Oke, kita coba ambil. Ini untuk potong akrilik itu biasa aku settingan ininya 3,5. Lalu speednya aku taruh 9 di sini. Nah, aku jelasin sedikit lagi. Ini ada do nothing rotates-nya, mirror atau enggak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman objeknya mau diputar, ini bisa 90 derajat, minus 90 derajat atau 180 derajat. Lalu di sini ada style cutting. Style cutting itu ada engraving, cutting atau marking. Kita pilih cutting aja. Lalu di sini ada small to large. Nah, ini tuh apa sih small to large itu? Jadi small to large itu kita akan memotong objek dari objek yang bergambarnya paling kecil dulu ke yang terbesar. Jadi kalau teman-teman misalnya ada objek yang bulatnya kecil, itu mereka akan motong dulu yang kecil, lalu ke yang besar gitu. Kalau as drawing ini ngaco tuh ya terserah mesin aja mau motong yang mana aja sesuai gambar. Jadi aku saranin setelannya kita pilih small to large. Ya, teman-teman bisa coba aja sendiri gitu. Kalau setting aku small to large gitu ya. Jadi kalau aku motong biasa buat gantungan kunci akrilik kan itu ada bolong-bolongnya dulu. Nah, bolong untuk itu aku pakai small to large dulu. Jadi nanti si objek itu motong dulu bulat kecilnya buat gantungannya, baru motong objeknya gitu. Nanti kita akan coba praktekan ya. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung starting ya, jangan preview. Karena kalau preview itu kita cuman ngeliat area objek. Dan aku lupa ngasih tips lagi. Kalau teman-teman mau nge-preview, ini laser indikatornya ini harus ada di angka 0 ya. Nah, 0 seperti ini. Tapi kalau teman-teman udah siap motong, ini tuh langsung di 350 ya. Ini buat setelan akrilik aku sih. Nah, teman-teman kalau mesin baru biasanya di 300 juga udah oke gitu ya. Karena ini mesin second ya, wajar lah ya, udah pemakaian berapa bulan. Oke, kalau udah kita coba pindahkan lagi kameranya. Nah, oke, kita sini ya. Nanti aku coba zoom. Ini kan pakai kamera ini mirrorless, jadi nggak akan pecah. Oke, kalau udah kita coba starting. Go. Nah, oke, kita udah mulai. Jangan baik aja. Ada bunyi teteo gitu, nggak tahu ya mesin ini kayak ada soundnya kalau udah selesai gitu. Oke, kita akan coba lihat hasilnya ya. Oke, di sini bulat terpotong sempurna. Oh gitu. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Ini hasilnya sempurna banget. Ini untuk akrilik 2 mili ya. Kalau teman-teman mau main ganci dan lain-lain gitu. Ini setelahnya mau disesuaikan sama aku boleh, atau teman-teman bisa eksperimen lagi kayak speednya diturunin atau si apinya diturunin jadi 300 gitu. Ini aku apinya 350 atau 35,0 gitu. Oke teman-teman, kita akan coba grafir ya. Kita akan mencoba grafir dan cutting gitu. Atau grafir dulu aja deh. Kita akan coba grafir tulisan Cenko ini ya. Aku setting dulu. Oke, ini kita udah grafir.
Udah grafir, sorry, udah kita desain. Nah setelah kita desain ini, kita bikin dua bagian kalau kita mau grafir and cut ya. Kita copy dulu ke pack 2 nya kita. Nah di sini kita klik yang ini ya, engraving. Sorry, dulu. Nah kalau error, coba teman-teman di Ctrl X atau cut dulu lalu copy paste. Nah biasanya kayak gitu sih errornya gitu. Oke, di sini kita cari lagi ganti akrilik aja deh. Aku mau coba pakai yang bekas. Nah ini, aku pakai akrilik mirror gold, temen ya. Lihat, coba. Sip. Oke, kita coba kotakkan. Terserahlah, bebas sembarang aja dulu ya. Oke. Nah seperti biasa kita cari posisi headnya ya. Posisi headnya ada di mana? Oke, dikit lagi. Ini aku kayak sambil ngendekan ya, kiri lagi, bawah dikit, kiri lagi, ke atas dikit, kiri dikit. Nah, oke. Di sini jangan lupa kita nolkan dulu si controllernya. Ini kita nolkan lagi. Oke, setelah nol jangan lupa kita klik preview dulu teman-teman ya. Kita klik preview. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak dinolin, nanti dia ngeluarin apinya gitu, ngeluarin lasernya. Jadi ini harus tombol 0 dulu ya, atau indikator si apinya harus 0. Lalu kita klik preview. Oke, sepertinya kurang bawah sedikit ya guys. Kita kurang bawah sedikit. Kita coba ke bawah lagi dikit. Sedikit aja, kanan dikit. Nah oke, atas dikit. Oke. Kalau udah cukup, kita taikin apinya jadi 200 aja untuk grafir. Untuk grafir aku pakai api 200. Speednya aku juga 200 aja. Terserah teman-teman ya, nanti sesuai kebutuhan karena beda bahan, beda juga settingannya gitu. Oke, kalau udah dirasa cukup langsung kita starting ya. Nah, by the way aku tadi lupa ngejelasin lagi ini ya. Ini jangan lupa di mirror settingannya, di checklist ya mirrornya kayak gini. Kalau kita nggak checklist nanti ini kayak gini. Lalu ini pilihlah engravingnya Sunken. Ada cutting, ada marking, jadi beda-beda. Ini engravingnya jangan lupa dicentang juga ininya. Kalau nggak dicentang nanti yang ke grafirnya area dalamnya gitu, area luarnya nggak ke grafir gitu. Oke, settingan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, atau bisa di screenshot atau dicatat juga boleh ya. Oke, prosesnya ini engraving juga agak lama sih. A few moments later. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan cutting hasil engravingnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kan kita tadi udah bikin pack 1 dan pack 2 ya. Nah, yang pack 2 ini kita ambil outline-nya saja teman-teman. Jadi yang nama change-nya kita hapus. Lalu kita pilih ini, cutting. Oke, ini si head-nya tuh posisinya masih dan gak berubah ya. Jangan teman-teman rubah karena nanti nggak akan presisi untuk pemotongannya gitu. Lalu kita naikin si apinya jadi 3,5, 350. Oke, di sini kita setting si apinya jadi 3,5. Ininya udah masuk ke cutting ini ya. Sorry, ini nih cutting. Nah, di sini aku jelasin lagi kembali lagi tadi karena mati kameranya. Jadi dari pack 1 asalnya seperti ini kan. Nah, jadi yang pack 2-nya ini si tulisan ininya dihapus. Jadi kita ambil outline-nya doang. Lalu kita pilih cutting. Apinya ini udah 3,5. Setelah itu settingannya seperti biasa. Ini small to large, dan ini 9 speednya. Lalu kita nggak usah preview, langsung ke starting aja ya. Nah, aku langsung shoot ini. Oke, itu mulai motong ya. Motongnya sangat cepat sekali ya. Kita coba lihat hasilnya. Seperti ini ya. Jadi ininya baliknya harus
lap-lap lagi. Geraknya dengan bagus banget. Oke, jadi kayak gitu teman-teman untuk cara menggunakan mesin laser mini CO2, dan nggak jauh beda untuk mesin laser gede, pasti ya kayak gini juga penggunaannya gitu. Mungkin ada yang Ruda controller itu udah kita bisa setting langsung mesinnya atau pengaturannya di sini gitu ya, seperti ngatur head dan lain-lainnya gitu, atau posisi headnya. Tapi karena ini masih M2 si mesinnya, jadi kita harus setting juga pengaturannya di laptop gitu. Kayak gini hasilnya gitu ya. Oke. Oke, TKR people, jadi kayak gitu untuk cara pengoperasian mesin laser ya. Jadi teman-teman udah lihat kan cara unboxingnya, cara instalasinya, dan juga cara pengoperasiannya ternyata sederhana dan gak serumit yang teman-teman bayangkan gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa bereksperimen lagi ya untuk menggunakan bahan-bahan lain, dan juga aku nanti bakal bikinin konten. Nah, yang aku udah sering bikin itu aku medianya akrilik, kayu, dan juga kulit gitu ya. Jadi teman-teman dari satu mesin itu bisa jadi banyak turunan merchandise dari berbagai macam bahan gitu ya. Dan nanti aku akan coba bikin lagi konten-kontennya tentang mesin ini, dan aku juga belum bikin konten kalibrasi. Biasa kalau teman-teman beli mesin itu ada settingan kalibrasinya, kalau misalnya pengapiannya itu tidak rata atau tidak merata, dan itu nanti aku akan coba bikin kontennya. Untuk kalibrasi itu emang agak sedikit sulit dan sedikit rumit, jadi waktu itu aku kalibrasi juga sama orang lain dulu waktu aku belum tahu ilmu dan tekniknya gitu ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah agak bisa sedikit-sedikit untuk kalibrasi mesin ini gitu. Dan masih banyak tentunya konten-konten yang aku bakal bikin tentang penggunaan mesin laser CO2 ini gitu ya. Untuk kali ini mungkin segitu aja dulu. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chen Patakair pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan menanyakan di kolom komentar atau di Instagram saya di sebelah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes.